Halo viewers, balik lagi sama gue Teja, pemilik channel ini. Kali ini di part 4 gue bakal bahas tentang COVID-19 juga. Dan gue masih tentang keresahan kita sebagai masyarakat, dimana penanganan COVID-19 itu ada yang dimengerti oleh masyarakat, ada yang hanya dimengerti oleh medis, dan kadang-kadang hal-hal itu dapat mengakibatkan konflik yang diakibatkan oleh kesalahpahaman. Oke, langsung aja gue bahas ya. Yang pertama, di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu di Indonesia namanya Puskesmas. Singkatannya ini Pusat Kesehatan Masyarakat, di mana ini adalah fasilitas pertama yang sangat rentan dan sangat berhadapan langsung dengan pasien, terutama pasien COVID-19 remaja ini. Lalu kenapa? Apa yang mengakibatkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan medis di fasilitas kesehatan milik negara ini? Yang pertama, ketersediaannya PCR, rapid test, swab test, swab antigen, dan sebagainya. Perlu gua garis bawahi dan tanda kutip, di mana tidak setiap saat swab antigen, rapid test, dan swab antibody itu selalu ada dan tidak selalu dipenuhi oleh negara. Gua gak tahu maksudnya, memang dari sananya, dari negaranya udah dianggarin, atau udah emang ada barangnya, atau memang belum, atau memang pendistribusiannya rada lambat. Gua nggak tahu. Pokoknya kalau yang tahu silahkan komen di bawah ini, tapi komen yang positif, karena kita bahas ini buat sharing hal-hal agar masyarakat lebih tahu dan tidak salah paham ya. Lalu apabila masyarakat kan di Indonesia lebih ditekankan, mereka lebih di tingkat kesehatan tingkat pertama itu mereka lebih sebagian besar mempergunakan kartu jaminan kesehatan, atau yang sering kalau sekarang disingkat BPJS. Kalau sekarang ya KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Yang dulunya itu memang sekarang sampai sekarang juga BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ya, yang cover apabila ada yang sakit, ada yang pokoknya yang mengcover gitu deh. Lalu kalau barang atau alat untuk swab test, ibaratnya gini, di kita ada keluarga atau tetangga atau siapapun itu yang memerlukan dicek swab test contohnya, kebetulan di tempat itu tuh lagi kosong, kita sebagai keluarga biasanya komen ke petugas medis, Mas atau Pak, Bu, Kak, ini kok nggak ditindak-tindak. Pasti mereka selalu dan di situ menjelaskan di mana swab testnya sedang habis, atau memang tersediaannya sedang kurang memadai, atau memang ini gitulah. Pokoknya intinya ketersediaan lagi menipis, dan atau ketersediaan sedang kosong. Dan biasanya petugas medis memberikan option, di mana yang pertama itu keluarga medis atau keluarga pasien
atau masyarakat itu dianjurkan untuk silakan untuk di swab test atau rapid test apapun itu di tempat lain, dan dirawatnya boleh di tempat ini, boleh di tempat itu, karena gratis kan, udah fasilitas kesehatan pertamanya di BPJS-nya, di KIS-nya di situ. Cuma yang gue garis bawahi yang sering jadi pertengkaran itu, kenapa nggak dicek di sini, kenapa nggak langsung ditangani, kenapa nggak banyak deh yang jadi konflik. Yang sebenarnya saat ini, jangan kan di negara Indonesia, gue yakin di negara lain pun hampir sama. Prosedur untuk perawatan rawat inap itu sekarang diawali setelah cek TTP, setelah cek saturasi oksigen, setelah cek anamnesa, itu dicek swab antigen atau swab antibody atau PCR apapun itu. Dimana apabila tidak dicek, alasannya kenapa harus dicek? Karena apabila tidak dicek, gimana kalau emang orang yang masuk ini memang penderita? Sedangkan biasanya di fasilitas kesehatan pertama itu ruangannya nggak ada PIP yang satu-satu yang enak yang gimana itu namanya juga fasilitas kesehatan pertama, pasti normal lah, kayak belangkar, kayak yang sama-sama seruang gitu. Ada yang tilu, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang itu kadang-kadang ya isolasi itu di beberapa fasilitas kesehatan pertama yang udah bagus, yang udah paripurna, yang udah tinggi lah tarafnya. Mungkin ada yang kayak PIP gitu, gue gak tahu, gue gak pernah lihat juga, mungkin ada, cuma kan kebanyakan kayak gitu jarang lah. Jadi kalau sepertinya orang yang masuk ini nggak di swab antigen, langsung dia masuk. Setelah masuk dia bisa aja menulari, namanya juga seruangan, dia akan terpapar, dia nggak tahu dia itu udah terpapar atau belum. Kalau di swab antigen atau nggak dicek COVID lah intinya. Sehingga cerita gini lah, kalau nggak ada prosedur itu, kalau dilakuin prosedur yang biasa ya, pasien datang tuh pertama dicek, ditanya dulu keluhannya apa. Oh ya udah, kalau udah ada jawaban dari pasien, dicek terapi, tanda-tanda vital, dicek keseluruhan apakah ada, ya pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, apa yang dirasa, apa yang pokoknya ditanya semua. Keluhan beberapa hari kemarin, apakah ada riwayat penyakit dahulu, itu pasti ditanya. Apakah ada alergi obat, pasti itu. Lalu setelah itu, kalau nggak pakai prosedur COVID, otomatis lah setelah beres semua itu pasti dilakukan tindakan infus. Sebelum itu memang biasanya dikasih inform consent, ya itu kan standar kan, SOP. Nah, semua tindakan ada SOP-nya. Terus kalau sepertinya udah selesai tindakan cek semua itu, langsung tindakan infus, lakukan tindakan infus. Lalu yang pertama, gimana kalau menolak petugas? Yang pertama ya, petugas juga punya keluarga, di rumah mereka punya keluarga, punya anak, punya istri, punya orang tua, punya sanak saudara, punya tetangga, punya siapapun itu. Mereka punya keluarga. Jadi seperti rasakanlah apabila Anda menjadi pasien, rasakanlah si petugas itu adalah saudara kita, atau adik kita, atau kakak kita. Anggaplah dia itu kerabat kita. Dengan melindungi diri kita juga harus melindungi dia, karena dia yang akan merawat kita.
yang kedua yang akan kena. Apabila udah diinfus ya, kalau nggak ada prosedur COVID, bisa aja kalau kita nggak bilang oh ada, atau kita emang nggak tahu kita itu terpapar atau nggak. Banyak orang kayak gitu, karena gejala khas itu hampir sama kayak panas dingin bawaan itu kan. Kadang-kadang yang flu, kalau orang yang nggak tahu kan dianggap ini flu biasa kali. Kalau nggak ngerasa namanya juga flu biasa kan, jadi nggak usah bilang. Kadang-kadang ada orang gitu, gua nggak ngejudge gitu. Ini kebersamaan ya, kita kan hidup sama-sama di negara ini, di negara kita ada di negara lain. Gue juga sharing lah. Yang kedua yang kena tetangga kamar atau tetangga bed atau tetangga gitu, yang tempat tidur, yang tetanggaan yang deketan. Bayangkan mereka juga lagi sakit, mungkin awalnya mereka cuma sakit biasa, pencernaan apapun itu, datanglah yang terpapar. Mungkin guys lagi sakit biasa terpapar. Kalau terpapar gimana? Nggak akan terpapar. Mungkin iya, kita saranin sama Tuhan aja. Cuma kita kan mikir realistis. Dirawat itu sama-sama nggak 1 menit 2 menit, namanya itu perawatan. Jelas pokoknya yang deket-deket itu pasti kena. Kita itu semua saudara, dan jelas medis pasti membantu masyarakat. Jadi apabila ada keluhan, mending ada bilang, Pak Bu saya ada keluhan ini. Kalau dicek bau-bauan, bilang jujur ini bau atau enggaknya. Dan biarpun kita jelaskan, kalau emang kita punya keluhan, enggak mungkin diusir langsung, enggak. Datang gitu, kita bilang ini penciuman hilang, pulang, enggak mungkin, enggak lah. Fasilitas kesehatan judulnya juga untuk masyarakat, jelas untuk fasilitas untuk masyarakat, untuk melayani masyarakat. Enggak mungkin kayak gitu. Pasti kalau ada yang langsung jujur, ini penciuman nggak berjalan dengan normal, gimana gitu, bilang aja semuanya. Oh iya, nanti di swab antigen dulu, kan prosedur COVID berjalan normal, nggak akan ada konflik. Berarti ya konflik paling namanya juga panik ya, yang lagi nggak sehat diantar ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau ke rumah sakit sekalipun, pasti panik lah, namanya keluarga yang sakit. Dan menurut gue patuhilah yang pertama protokol kesehatan COVID, yang kedua patuhilah yang udah jadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Kalau emang udah ditekenin cek COVID untuk prosedur perawatan, ikutilah. Kalau sepertinya habis cek ke alatnya, kenapa tidak untuk kesehatan keluarga kita? Sehat itu mahal,
Makanya kita itu harus jaga terus selalu, kudu pokoknya yang namanya 3M. Pokoknya protokol kesehatan pakai, memakai masker, kalau bisa memakai face shield, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, kalau perlu ya terapin terus lah protokol kesehatan. Makasih sebelumnya untuk yang suka nonton channel gue, ya makasih yang udah nonton. Gua berbagi gue ini kayak gini biar kita sama-sama, biar kita sama-sama sharing di mana sudut pandang medis, di mana sudut pandang masyarakat, kita satukan biar nggak ada salah paham dan nggak ada konflik, dan semua berjalan dengan lancar. Dan gue di sini Teja, sebagai pemilik channel ini, gue ucapin terima kasih buat yang udah nonton gue. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan terus, jaga kesehatan keluarga. Ingat, keluarga menunggu kita di rumah, dan jaga terus protokol kesehatan kita saat kita berada di luar dan di luar rumah. Gue Edit, salam. Onel Edge Channel. Jangan lupa klik like, share, and subscribe video gue jelasnya. Thank you. You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down, 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 down. Yeah, you just always been a tight to rush things. You just always been a tight that can't wait. You just always been a tight that can't wait for me. It's been a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on
you like it.